adapun tujuan dari supervisi kali ini Bu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa kita melakukan percakapan supervisi ini Bu? Terlebih dahulu tujuannya adalah sebagai percakapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan pembelajaran agar siap dan percaya diri di kelas sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan untuk peserta didiknya. Kira-kira Bu, apa tujuan dari pembelajaran Ibu sendiri? Tujuan pembelajaran dari saya itu meningkatkan pemahaman siswa tentang teks laporan hasil observasi. Itu menjelaskan ciri-cirinya, kata yang apa yang perlu diambil untuk kerangka teks dan sebagainya. Ya. Oke. Di sini kalau boleh tahu, bagaimana area pengembangan yang Ibu inginkan yang ingin dicapai? Area pengembangan yang ini yang saya gunakan yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Untuk area pengetahuan, siswa dapat menjalankan materi yang saya berikan, dan untuk keterampilan, siswa dapat menuliskan rumus dan mengisi soal yang nantinya saya berikan. Oh ya, jadi di sini area pengembangan Ibu menggunakan dua cara Bu ya. Yang pertama dari pengetahuan dan area keterampilan. Pengetahuan itu tadi di mana siswa sudah dapat menjelaskan materi yang Ibu sampaikan ya. Oke, untuk keterampilannya mungkin dilihat atau diambil dari tugas-tugas yang Ibu berikan ya. Oke. Materi yang sangat menarik ya Bu ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu, strategi-strategi apa yang Ibu gunakan dan bagaimana metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Metode yang saya gunakan biasanya dengan cara diskusi, karena dengan cara demikian anak-anak lebih semangat lagi, lebih maksimal dalam belajarnya. Oke Bu, jadi di sini strategi yang Ibu gunakan adalah strategi berdiskusi. Berarti ada pembagian kelompok ya Bu? Ada, setiap kelompok ada kira-kira 5 orang, disesuaikan dengan kebutuhan saja. Tapi biasanya 5 orang, paling maksimal 5 orang. Paling maksimal 5 orang Bu ya. Di sini pengelompokannya berdasarkan dengan kemampuan siswa atau berdasarkan minat bakat siswa ya Bu ya? Berdasarkan minat bakat siswa biasanya. Oke Bu, jadi di sini Ibu menggunakan strategi diskusi secara berkelompok ya Bu ya. Kemudian Ibu bagi dari minat belajar siswa ya. Karena dengan minat masing-masing kan mereka lebih senang, lebih giat, lebih semangat. Betul, baik. Baik Ibu, saya ini ingin memfokuskan pengamatan pada kegiatan diskusi kelompok Ibu. Oh ya Bu, untuk di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira pelaksanaan untuk observasi di kelas 10 DKP itu hari apa ya Bu ya? Dilaksanakan di hari Kamis Bu, sesuai dengan jadwal Hari Kamis yang ditetapkan. Kelas 10 DKP ya Bu ya? Berapa jam itu Bu? 4 jam pelajaran. Baik Bu, di sini nanti pada saat pembelajaran saya akan berkunjung ke kelas Ibu, kemudian saya akan melakukan supervisi di kelas Bu atau observasi di kelas, dan saya akan melihat, kemudian saya akan mengamati, dan saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu. Setelah itu nantinya Ibu akan melakukan kegiatan supervisi, nantinya saya akan melakukan kegiatan pasca observasi Bu ya. Nah sebelumnya saya akhiri, kira-kira apa saja yang Ibu dapatkan setelah perbincangan kita tadi Bu? Percakapan tadi saya akan mendapatkan gambaran bagaimana nantinya pelaksanaan pembelajaran di kelas, kemudian apa saja yang perlu saya persiapkan supaya kegiatan pembelajaran
lebih lancar dan baik lagi. Oke, terima kasih Ibu Hasna. Semoga kegiatan pembelajaran nanti Ibu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian sampai bertemu di hari Kamis Ibu ya, pada saat supervisi kelas. Terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Selamat pagi semuanya. Baiklah. Silakan pemimpin doa. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan absen. Siapakah di antara kalian yang tidak masuk pada hari ini? Ahmad Nisa, Adam, Reski, Citra Marindia, Deski, Erlinda, Melisa, Hafiz mana Hafiz? Luki, Nur Aini, Versa, Rensa, Ridho, Sasa, alhamdulillah masuk semua ya berarti ya. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah mempelajari tentang mengobservasi teks laporan hasil observasi. Masih adakah yang ingat tentang teks laporan hasil observasi? Oke, siapkan hasil yang nanti dalam teks laporan hasil observasi di antaranya yaitu manusia, hewan, tumbuhan, benda, sosial budaya, hingga berbagai peristiwa yang terjadi dengan acuan, fakta, dan objek atau kenyataan. Oke, itulah yang disebut dengan teks hasil observasi. Jadi kita mengobservasi suatu objek. Apa sih gunanya kira-kira kita mengobservasi objek tersebut? Misalnya kita mengobservasi objek lidah buaya. Apa kira-kira manfaatnya kepada kita setelah kita mengobservasi bunga lidah buaya? Siapa yang bisa masih ingat? Apa manfaat lidah buaya? Untuk mencerahkan kulit, untuk bahan obat, apalagi kira-kira? Untuk memperbagus tumbuhnya rambut. Baik. Sudah itu bagaimana cara perkembangbiakannya bunga lidah buaya? Dengan cara upaya. Contohnya itu dengan cara apa tadi? Vegetatif dan generatif. Nah itu pelajaran kita yang waktu kemarin ataupun minggu kemarin. Dalam pembelajaran sekarang yang kita bahas yaitu tentang cara menyunting teks laporan hasil observasi ya. Dengan demikian marilah kita simak bagaimana cara menyunting teks laporan hasil observasi dengan penjelasan-penjelasan yang akan Ibu tayangkan di video ini. Sekarang marilah kita bercanda. Ini apa tuh Mas? Laporannya ya. Jadi bisa move on.
Oke, bercanda. Mengapa teman-teman itu sebenarnya bukan merupakan tes laporan hasil observasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan sehat. videonya biar kalian bisa mengerti apa yang dimaksud dengan Kali ini saya akan membahas ulang mengenai tes WHO. Kenapa ulang? Karena dulu saya pernah membuat video ini, tetapi dengan keterbatasan alat sehingga masih banyak sekali suara yang bocor, tidak jelas, kemudian latar belakangnya juga masih catat ya, Rek. Sebenarnya, saya bagi kalian yang transfer itu berarti kalian sudah masuk ke masa-masa SMA. Selamat tinggal masa SMP, selamat tinggal pinangan masa SMP. Tes laporan hasil observasi atau disingkat tes LHO. Tes LHO ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari ketika SMP. Semoga kalian masih ingat ya. Kalian juga ingat, nah kita akan mempelajari ulang mengenai tes LHO sekarang. Ya, sekarang. Tes laporan hasil observasi. Di dalamnya ada kata observasi. Berarti tes laporan hasil observasi adalah tes yang berisi tentang bagaimana sih cara untuk menuliskan laporan yang baik dan benar setelah kita melakukan sebuah pengamatan. Jadi tujuan adanya tes LHO ini adalah agar kita semakin terampil dalam menuliskan hasil pengamatan kita. Saya yakin kalian pasti sudah sangat pandai untuk mengamati apa saja, mengamati lingkungan tempat tinggal kalian, mengamati situasi, mengamati kondisi, mengamati tempat, hewan, tumbuhan, atau mungkin mengamati mata kalian. Tapi ketika mengamati itu kan nanti harus kita menuliskan laporannya. Tapi kalau mengamati mata tidak usah menuliskan laporannya ya. Nanti dia bisa on. Oke, bercanda. Bukan pernah itu adalah bukan beberapa hal masih kita bisa terdiri dari kami, dan lain-lain. Sedangkan untuk tes deskripsi itu kita hanya perlu mendeskripsikan satu bahasa saja. Contohnya adalah bahasa Nabel. Nah, tes deskripsi ini otomatis akan menuliskan bahasa Nabel itu apa sih, ciri-cirinya seperti apa, dan lain-lain. Jadi ada ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ciri dari tes LHO. Ciri yang pertama adalah bersifat umum, global, dan universal. Tadi kita sudah membahas bahwa tes LHO itu memang bersifat umum. Jadi kalau misalnya kita membahas mengenai Indonesia, berarti Indonesia secara umumnya, secara globalnya seperti apa? Atau kalau misalnya kita membahas mengenai manusia, maka kita pilih manusia secara umum. Jadi manusia mungkin dari suku Jawa, suku Sunda, dan lain-lain. Tetapi kalau yang diskusikan berarti kita ambil satu manusia yang kita diskusikan. Misalnya saya. Jadi jelas bahwa tes LHO itu bersifat umum, global, dan universal. Yang kedua adalah objek yang dituliskan atau diceritakan adalah objek tunggal. Bukan katanya bersifat umum, atau ini hanya tunggal. Tunggal di sini maksudnya adalah kalau misalnya kita membicarakan tentang Indonesia, ya sudah kita bicarakan tentang Indonesia. Bukan mainan-mainan, misalnya ada mobil-mobilan, dan atau ada pisau-pisauan, dan lain-lain. Jadi kita cuma ambil mainan yang Indonesia itu tadi. Yang ketiga adalah ditulis secara lengkap dan sempurna. Otomatis penulisannya itu harus lengkap dan sempurna agar pembaca itu tahu apa yang sudah diamati, apa yang baru saja diamati. Makanya strukturnya itu harus lengkap, mulai dari pernyataan umum atau klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ciri yang keempat adalah dituliskan berdasarkan fakta atau pengamatan yang baru saja dilakukan. Jadi tes LHO ini tidak bersifat opini. Jadi kalau misalnya kita membahas mengenai tulisan kita bilang, kita membahas boneka, kita tidak boleh memberikan opini atau pendapat kita tentang boneka. Misalnya, kalau bisa mainan mobil-mobilan daripada boneka, nah itu tidak boleh karena bersifat objektif. Jadi kalau misalnya kalian nanti
menuliskan tentang Anabel. Nah, kemudian berbicara mungkin Anabel itu menyenangkan, tapi mungkin bagi orang lain tidak menyenangkan. Justru menyenangkan. Itu boleh saja untuk saya. Tapi kalau untuk saya itu harus objektif. Jangan lupa ya, saya mohon diingatkan ya untuk selalu subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Terima kasih. Yang kedua adalah harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kenapa? Karena tes WHO itu kan berdasarkan pengamatan. Otomatis nanti dari pengamatan itu nanti bisa dijadikan patokan untuk orang lain sebagai sumber ilmu atau pembelajaran. Sehingga sebenarnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang pertama adalah strukturnya harus berkesinambungan. Berkesinambungan itu maksudnya adalah saling terikat dan terangkai. Otomatis dalam menuliskan pelaksanaan hasil observasi, angka strukturnya itu harus saling terikat dan nyambung antara pernyataan umum ke deskripsi bagian ke manfaat. Nah, untuk video kali ini kita hanya akan membahas mengenai apa itu tes WHO, perbedaan antara tes WHO dan tes deskripsi, dan ini Tentang penjelasan teks laporan hasil observasi. Bagaimana, sudah dipahami? Ya. Sekarang kita melanjutkan yang berikutnya, yaitu mengerjakan tugas di LKPD ya. Sekarang kalian bikin kelompok berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. 3. 1, 2, 3, 4 aja. 4. Lebih 2. Ada 5 aja Pak. Ada 5 bikin kelompok. Diputarnya. Bikin kelompok ya. Mejanya. Ini soalnya selesai di kelas aja ya. Kelas ya. Bagaimana tugasnya? Udah selesai? Sekarang kumpulkan tugasnya. Satu aja. Kumpulkan. Ya, kumpulkan. Ayo satu. Ya. Nih. Udah, Bu. Ya semua ya, kumpul. Inilah hasil dari pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat ke depannya. Dan untuk pembelajaran ke depannya, minggu depan kita akan mempelajari tentang menyunting teks laporan hasil observasi. Tadi kita tentang cara mengobservasi, besok kita tentang menyunting teks laporan hasil observasi. Semoga selalu dimudahkan dan memberikan bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, selamat siang.
siang Ibu Asna. Bagaimana Bu tadi perasaannya setelah melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu? Alhamdulillah, perasaan saya agak sedikit tegang, Bu, tapi tetap pembelajaran berjalan lancar. Siswa terlihat antusias mengikuti pembelajarannya. Alhamdulillah. Oh iya Bu, kemarin area pengembangan Ibu itu menggunakan 2 ya Bu ya. Seperti apa dan bagaimana hasilnya gitu Bu? Kemarin saya dalam area pengembangan menggunakan 2 macam. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Dan hasilnya Ya. gimana, Bu? Jadi saya sudah melihat peserta didik mampu menjelaskan materi yang saya sampaikan dan peserta didik mampu menulis rumus-rumus serta mengisi pernyataan, pertanyaan atau latihan soal yang saya berikan. Oke, jadi peserta didik ini sudah mampu menjelaskan materi yang Ibu berikan, kemudian mereka juga bisa mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan juga ya. Alhamdulillah. Oke. Saya juga melihat siswa terlihat antusias ya Bu. Ibu telah menggunakan metode pembelajaran ini dengan sangat tepat. Kemudian bagaimana Bu untuk strategi pembelajaran Ibu? Apakah berjalan dengan sesuai yang Ibu inginkan? Masalah strategi yang saya gunakan adalah membagi beberapa kelompok berdasarkan minat siswa. Tapi tadi masih ada kekurangan yang siswa tidak mau semuanya terlihat aktif, ya mungkin karena pembagian kelompok yang lebih besar. Seperti itu Bu ya. Oke. Baik Bu, jadi menurut Ibu tadi kekurangannya adalah dikarenakan pembagian kelompoknya itu terlalu besar Bu ya. Oke, sehingga banyak siswa yang tidak semuanya aktif dalam berdiskusi Bu ya. Baik Ibu, untuk kedepannya langkah apa yang ingin Ibu ambil dan strategi pembelajaran yang selanjutnya bagaimana Bu? Untuk langkah kedepannya saya akan membagi kelompok sesuai dengan porsi yang lebih sedikit untuk menghindari kepasipan siswa sehingga proses diskusi dan kegiatan pembelajaran berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Oke, jadi untuk selanjutnya strategi Ibu itu akan tetap membagi kelompok tapi yang lebih kecil Bu ya, supaya keterlibatan siswa itu lebih aktif gitu Bu ya. Oke Bu, bagaimana mengenai diskusi yang kelompok tadi Bu? Diskusi kelompok dari tadi terlihat kurang efektif karena siswa saling mengandalkan teman yang itu saja sehingga peserta didik tidak semua terlihat aktif dalam berdiskusi. Ya, harus disenggol dulu, harus didekatin dulu, baru mau berdiskusi dengan teman lainnya. Untuk kedepannya, saya akan membagi kelompok berdasarkan kesiapan siswanya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Untuk kedepannya Bu nih ya, kira-kira Ibu akan merealisasikannya kapan ya Bu ya? Kalau boleh tahu. Segera akan saya lakukan Bu. Dan menurut saya pembelajaran berdiferensiasi tadi membantu saya dalam menyiapkan materi dan tujuan pembelajaran. Untuk besok dan seterusnya akan saya terapkan. Baik, terima kasih Bu Asna. Saya tunggu cerita-cerita baiknya dalam pembelajaran. Kemudian terima kasih sudah mau meluangkan waktunya Ibu untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan rencana Ibu nanti akan berjalan dengan lancar dan apa yang Ibu inginkan bisa tercapai. Amin. Baik Bu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.